Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya, Yun Xiao bersama rombongan akhirnya tiba di kota Baichong. Dan ketika mereka sampai, kota Baichong benar-benar dalam keadaan yang tidak baik. Dan apa yang sebenarnya terjadi? Kita akan sambung kisah hidup Tuan Muda Yun di part 122. Ternyata yang menyegel seluruh kota Baichong adalah ras laut kelas A, klan Kakap Hijau. Saat ini mereka masih dalam tahap mobilisasi pasukan dan belum mengetahui kekuatan dari kota Baichong yang sebenarnya. Karena itu, mereka tidak menyerang secara frontal. Mereka hanya mengirimkan para ahli untuk melakukan serangan mendadak, menghancurkan formasi teleportasi, dan lalu menyegel kota agar tidak ada informasi yang bocor. Seandainya mereka tahu kalau kota ini kekurangan sumber daya dan hanya mampu bertumpu pada formasi pelindung, kota ini pasti sudah runtuh sejak lama. Ruan Xiguan lalu bertanya, "Berapa banyak martial Souldragon di kota ini? Berapa kekuatan pasukan yang kalian punya? Berapa lama formasi ini bisa bertahan?" Ge Zhenxiang tersenyum pahit. "Saya tidak akan menyembunyikan apapun. Meski kota Baichong adalah kota pesisir yang penting, tapi hanya ada 17 martial Souldragon tingkat rendah. 5 orang sudah gugur saat serangan mendadak dari ras laut sebelumnya. Jadi sekarang hanya tersisa 12 orang. Selain itu, kami hanya memiliki sekitar 100 martial supreme. Formasi pertahanan kota paling jauh hanya mampu menahan satu serangan dari martial Souldragon bintang 6. Mendengar itu, wajah Ruan Xiguan tampak gelap. Dia berbalik dan hendak pergi. "Misi kami hanya menyelidiki situasi, dan sekarang telah selesai. Kami tidak akan tinggal lebih lama." Ge Zhenxiang terkejut ketika mendengar pernyataan itu. "Tuan, kota Baichong kini dalam bahaya. Anda tidak bisa pergi begitu saja." Ruan Xiguan mendengus. "Sebelum berangkat, kami sudah diperintahkan hanya pergi menyelidiki, bukan ikut campur. Setelah laporan kembali, kota Bulan Merah pasti akan mengirimkan bala bantuan. Sekarang kondisi perang sangat genting. Kami tidak bisa bertindak gegabah." Ia mengabaikan permohonan itu lalu melangkah pergi, diikuti oleh tim Gan Wuqin. Berbeda dengan mereka, Liao Yangbing menoleh ke arah Yun Xiao dan menunggu pendapatnya. Yun Xiao kemudian bertanya, "Tuan Zhenxiang, selain klan laut kelas A yang menyegel kota ini, apakah ada klan lain yang berkumpul di sekitar perairan?" Ge Zhenxiang memandangnya dan melihat bahwa tingkat kultivasi Yun Xiao hanyalah martial supreme bintang 8. Dia sempat ragu tetapi kemudian memilih menjawab, "Sejauh yang kami tahu tidak ada. Mereka masih menyusun pasukan saat ini. Jika beberapa dari kalian bersedia membantu, kita bisa mengerahkan seluruh kekuatan kota untuk memusnahkan klan Kakap Hijau. Itu tidak hanya akan menyelamatkan kota ini, tetapi juga akan mengganggu strategi dari ras laut. Itu adalah pilihan yang terbaik." Ruan Xiguan mencibir, "Kenapa kami harus melakukan itu? Biarkan para petinggi yang memutuskan. Kami tidak berani melanggar perintah."
dan Tuan Zhengxiang. Semoga kamu beruntung." Keputusasaan terlihat jelas di mata Ge Zhengxiang. Dia menggertakkan gigi dan kemudian berkata, "Tuan, mohon tunggu sebentar." Ruan Xiguan mengerutkan kening. "Aku sudah mengatakan bahwa aku akan pergi. Jika hanya ingin menitip pesan maka katakan saja, akan kusampaikan." "Tuan, keluarga Ge telah menjaga kota Baichong selama ribuan tahun. Kami bersumpah untuk hidup dan mati bersama dengan kota ini." "Lantas apa hubungannya denganku?" jawab Ruan Xiguan dengan dingin. Ge Zhengxiang menarik nafas dalam-dalam dan kemudian berkata, "Klan Ge memiliki harta yang langka, kristal naga. Jika Tuan bersedia tinggal dan membantu, saya akan menyerahkan kristal naga itu." Pupil mata Yun Xiao mengecil dan lalu bertanya, "Kristal naga? Apa kamu yakin?" Kristal naga sendiri adalah kristal energi yang terbentuk ketika Ki naga gagal berevolusi menjadi naga sejati. Bagi mereka yang memiliki garis keturunan naga, nilainya hampir setara dengan harta naga tertinggi. Ge Zhengxiang menjawab dengan mantap, "Tentu, harta ini diwariskan turun-temurun di dalam klan kami." Mendengar itu, Ruan Xiguan pun tergoda. Dia tahu betapa berharganya benda itu. Bahkan, jika tidak dipakai sendiri pun, nilainya cukup besar untuk ditukarkan dengan harta yang lain. Tapi meski begitu, keselamatan tetap harus menjadi pertimbangan utama. Ruan Xiguan pun menjadi bimbang. "Seberapa besar kristal itu?" tanya Yun Xiao. Ge Zhengxiang segera masuk ke dalam. Tak lama kemudian dia kembali membawa kotak giok seukuran kepalan tangan. Saat dia membukanya, terlihat kristal biru seperti permata, memancarkan cahaya hangat. "Itu benar-benar kristal naga. Ukurannya pun cukup besar," kata Yun Xiao. Dia kemudian berkata lagi, "Berikan kristal naga ini padaku. Aku akan membunuh klan Kakap Hijau di luar kota. Jika ada klan lain yang lebih lemah dari mereka, aku juga akan menanganinya. Tapi kalau ada yang terlalu kuat, aku tidak bisa memberikan jaminan." Ge Zhengxiang tercengang. Dia menatap Yun Xiao dan kemudian Ruan Xiguan. Dia tidak tahu hubungan di antara mereka. Ruan Xiguan mencibir, "Memusnahkan klan laut kelas A? Bahkan Martial Sovereign tingkat tinggi pun tidak berani berkata sombong seperti itu. Di antara mereka pun ada banyak ahli tingkat tinggi asal kau tahu." Yun Xiao mengabaikannya sama sekali. Dia tetap ke arah Ge Zhengxiang dan berkata, "Bagaimana? Kau bisa memberikan kristal naga itu setelah semuanya selesai. Sekarang kau bisa menyimpannya." Mendengar itu, Ge Zhengxiang langsung mengangguk setuju. "Setuju. Selama kalian mampu membunuh semua klan Kakap Hijau itu, kristal naga ini akan menjadi milikmu." Yun Xiao mengangguk dan kemudian berkata, "Aku akan segera kembali." "Tuan Yang Bing, apakah kau ikut atau tinggal?" Liao Yangbing terdiam. Dia tidak percaya kalau Yun Xiao bisa memusnahkan seluruh klan laut kelas A sendirian. Pada akhirnya dia berkata, "Aku akan tetap menunggu di kota ini." Semua orang sedikit heran. Tetapi Yun Xiao tidak mengatakan apapun lagi. Dia berjalan keluar dari kediaman tuan kota.
Saat di ambang pintu dia berkata, "Tuan Seng Xiang, tunggulah kabar baik dariku." Seng Xiang hanya bisa terpaku melihat Yun Xiao pergi sendirian. Sementara Ruan Xiguan pun sama tercengangnya. Dia benar-benar tidak mengerti apakah Yun Xiao memang benar-benar ingin pergi sendiri, atau justru sebenarnya dia sedang mencoba memanfaatkan situasi ini untuk melarikan diri. Sementara itu, begitu meninggalkan kediaman tuan kota, Yun Xiao langsung melesat menuju pantai di bawah tatapan semua orang. Tindakannya langsung mematahkan dugaan bahwa Yun Xiao berniat melarikan diri. Meskipun kota Baichong merupakan kota pesisir yang penting, lokasinya tidak persis di tepi laut seperti kota Haiti. Kota ini masih memiliki jarak sekitar 1000 li dari garis pantai Laut Timur. Namun bagi Yun Xiao, jarak itu hanya setara dengan waktu untuk menyesap setengah cangkir teh. Setelah tiba di sana, suara seruan terdengar. "Berhenti! Siapa di sana?" Saat Yun Xiao menembus garis balokade di luar kota, cahaya hijau berpendar di sekitarnya. Puluhan anggota ras laut muncul dan mengurungnya dari segala arah. Tubuh mereka hijau, dipenuhi tentakel dengan rambut kasar di wajah mereka. Pemimpin kelompok itu menatap dingin ke arah Yun Xiao. "Kau keluar dari kota manusia itu?" Yun Xiao memandangnya sekilas. Dia tahu bahwa orang ini adalah ras laut yang berada pada tingkatan martial Sovereign bintang 4. "Sekarang kau berada di hadapanku. Kau tidak punya hak untuk bertanya padaku," kata Yun Xiao dengan tenang. Tatapan pemimpin kelompok itu pun berubah tajam. Dia mengangkat tangannya. "Tangkap dia, jangan dibunuh. Aku ingin mengorek informasi dari kepalanya." Segera anggota pertama menerjang ke depan, tetapi ledakan menggema saat tubuh dari anggota itu meledak di udara. Sebuah palu muncul di tangan Yun Xiao. Petir menyambar di matanya. Dia mengayunkan senjata itu dengan satu gerakan. Lalu tubuhnya berubah menjadi kilatan petir. Puluhan ribu berkas petir meledak keluar. Lingkaran bintang petir menyebar dari titik benturan dan melesat ke segala arah. Anggota ras laut yang tersentuh oleh petir itu langsung tenggelam dalam badai petir. Tubuh mereka hancur tanpa sisa, bahkan tulang pun lenyap sepenuhnya. Pemimpin kelompok klan Kakabicau menyadari akan bahaya ini. Dia berusaha kabur, namun dia tetap tersapu oleh gelombang petir. Dia terpental ratusan meter dan memuntahkan darah. Yun Xiao, dia melangkah maju dan mengangkat palu itu sekali lagi. Langit seolah berubah biru pekat, seakan seluruh kekuatan langit dituangkan ke dalam gerakan ini. Sambaran petir menembus dada pemimpin kelompok itu dan berhenti tepat sebelum petir itu menghancurkannya sepenuhnya. Yun Xiao sengaja menahan kekuatannya. Dia membutuhkan informasi. Lalu Yun Xiao mengangkat tubuh pemimpin kelompok dari klan Kakabicau itu dengan satu tangan, menggunakan indera ilahinya dan memasukkannya ke dalam kesadaran pemimpin kelompok itu. Dalam keadaan itu, pemimpin kelompok klan Kakabicau tidak mampu melawan. Seluruh ingatannya terbaca oleh Yun Xiao. Dan setelah selesai, tubuhnya mengembang dan meledak di udara. Kini ekspresi Yun Xiao tampak berubah walau samar. Dia nyaris tersenyum. Siang Si.
kita akan segera bertemu lagi. Kilatan niat membunuh melintas di mata Yun Xiao. Dia tahu bahwa pada tubuh Xiangxi terdapat harta rahasia naga. Nilainya jauh melampaui kristal naga biasa. Dari ingatan yang baru saja Yun Xiao baca, ras laut memang sedang mengerahkan pasukan besar. Mereka berencana memperluas garis perang dan menembus pertahanan wilayah timur secepat mungkin. Tapi yang mengejutkan bagi Yun Xiao, penanggung jawab dari operasi di sekitar kota Baichong ternyata adalah Xiangxi. Sementara itu saat ini, sekitar 1000 li dari kota Baichong ada di dasar laut. Perairan itu biasanya jernih tapi kini keruh oleh karena arus yang deras. Pasukan ras laut kini berkumpul dari segala arah. Lalu di tengahnya ada istana sementara yang dibangun dari karang. Dan Xiangxi berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia kini mendengarkan laporan. Setelah laporan itu selesai dikatakan, dia berkata, "Jadi butuh waktu 10 hari. Perwira itu dengan hormat berkata, "Benar, Tuan. Seluruh garis perang dan 7 titik pendaratan akan siap dalam 10 hari. Sementara itu di singgah sana bertahta mutiara, seorang laki-laki berjubah putih berbaring dengan malas. Ada beberapa gadis kerang yang memijatnya sambil menyuapinya kristal ungu. Dia tertawa. Hanya 10 hari. Dan dalam 10 hari itu, Paman Guang Cheng pasti sudah memasuki kota bulan merah." Xiangxi mengabaikan perkataan dari laki-laki itu, lalu menyuruh sang perwira untuk pergi. Di antara mereka ada juga pemimpin klan Kakak Bijau, atau kita sebut saja adalah Komandan Kakak Bijau. Dengan hati-hati dia bertanya, "Tuan Xiangxi, apakah kita akan menunggu selama 10 hari, atau kita akan menyerang kota Baichong sekarang?" Xiangxi menjawab singkat, "Kita akan menunggu." Mau menunggu? Sepupuku Xiangxi, aku benar-benar penasaran dengan apa yang ada di pikiranmu, kata laki-laki berjubah putih yang berbaring malas sebelumnya. Ternyata, dia itu adalah Guang Yi, orang yang dulu menyelamatkan Xiangxi setelah Xiangxi kalah dari Yun Xiao. Sikap Guang Yi jelas menunjukkan bahwa dia tidak puas berada di bawah komando Xiangxi. Namun, karena perintah Istana Laut Timur telah diberikan, Guang Yi tidak punya pilihan lain selain mematuhinya. Tetapi karena ketidakberdayaannya itu, dia dengan sengaja terus-terusan memprovokasi Xiangxi. Tapi Xiangxi bukanlah orang bodoh, dan dia terus mengabaikan Guang Yi. Kesal karena tidak ditanggapi, Guang Yi menoleh ke arah Komandan Kakak Bijau. "Hei, menurutmu apakah pendapat dari saudara Xiangxi benar? Apakah lebih baik menghancurkan kota itu sekarang?" "Bawahan tidak berani berpendapat, Tuan Muda," jawab Komandan Kakak Bijau sambil menunduk dengan cepat. Bagaimanapun mempertanyakan keputusan keluarga kerajaan adalah sebuah pelanggaran berat, bahkan bagi dia yang berasal dari klan kelas A. Sementara itu Xiangxi dengan tenang berkata, "Kalau terlalu lama tinggal di dalam laut, orang akan mulai merasa tidak ada apapun yang layak untuk ditakuti. Seolah-olah ras laut menguasai 4 samudera dan menjadi nomor 1 di seluruh dunia bela diri dan tidak terkalahkan."
Itu adalah tindakan yang sangat menyedihkan. Guang Yi mendengus. Bukankah memang begitu? Jangan-jangan sepupu menganggap bahwa para manusia itu lebih kuat daripada kita. Xiangxi tampak memainkan potongan kerang ungu di tangannya. Dia berkata, kedua ras punya kelebihan dan kekurangan. Sulit untuk menentukan siapa yang benar-benar lebih kuat. Guang Yi mengejek. Hah? Sepupu sedang bercanda. Ras laut menguasai 4 samudera. Jumlah kita jauh melampaui manusia. Jika memang mau, kita bisa saja memusnahkan mereka kapanpun. Nada suaranya sangat syarat akan kesombongan khas dari bangsawan ras laut. Xiangxi tidak tertarik untuk berdebat. Dia berbalik dan seolah percakapan itu tidak layak lagi untuk dilanjutkan. Melihat sikapnya, wajah Guang Yi mengeras. Dia melangkah maju dan menghalangi jalan Xiangxi. Sepupu terlihat jelas tidak setuju. Apa kamu lupa? 30 tahun yang lalu, di bawah kepemimpinan keluarga Bo, 4 lautan mengepung tanah suci manusia. Dan ketika itu, mereka begitu ketakutan sampai tidak berani keluar. Mendengar itu, senyum tipis muncul di wajah Xiangxi. Seberapa banyak yang sebenarnya kau tahu tentang peristiwa itu? Bicaramu sungguh terdengar kekanak-kanakan. Guang Yi mencibir. Pengecut, kau bilang aku kekanak-kanakan. Ada orang yang hampir mati di tangan manusia, lalu sekarang gemetar setiap kali mendengar kata manusia. Siapa itu? Bang! Kerang ungu di tangan Xiangxi tiba-tiba hancur dan berubah menjadi debu. Niat membunuh dingin menyelinap di matanya. Guang Yi, jangan kira aku tidak akan membunuhmu hanya karena ayahmu memintaku untuk menjaga tempat ini. Guang Yi tersentak oleh karena tatapan itu, tetapi tetap mengangkat dagu dengan angkuh. Kau tak akan berani. Kalau punya nyali, sentuhlah aku. Ini adalah Laut Timur, bukan Laut Utara, tempat bermainmu. Aura membunuh di mata Xiangxi semakin pekat. Lalu perlahan-lahan mereda, seolah dia sedang menahan diri. Guang Yi tertawa puas. Sudah kuduga, kalau kau membunuhku, kau tidak akan bisa menjawab pertanyaan ayahku. Lagi pula, kau juga tak akan mendapatkan pusaka naga yang kujanjikan. Itu adalah sesuatu yang paling kau inginkan, bukan? Pusaka naga adalah harta tertinggi bagi siapapun yang memiliki garis keturunan naga. Semakin dia bicara, semakin iri hatinya sendiri. Seandainya efek itu diberikan kepadanya, kekuatannya pasti akan melonjak drastis. Pikiran itu selalu membuat kesal dan menjadi alasan ia untuk terus berseteru dengan Xiangxi. Xiangxi mendengus. Cahaya berkilat di telapak tangannya menampakkan sebuah benda. Itu pusaka naga. Wajah Guang Yi pucat oleh karena terkejut. Bagaimana mungkin? Tugasmu belum selesai. Mengapa ayah memberikannya kepadamu? Xiangxi tersenyum tipis dengan penuh ejekan. Sepupuku yang bodoh. Ayahmu benar menempatkanmu di bawahku. Tapi kau bahkan tak mengerti maksud sebenarnya dari apa yang ia lakukan. Dia melakukan semua ini hanya untuk menenangkan hatiku. Menenangkan hatimu? Kurang ajar. Ayahku tak tertandingi di Laut Timur. Untuk apa dia membutuhkanmu?
Guangyi meraung. Tatapan jijik melintas di mata Xiangxi. Sekuat apapun kultivasinya, dia hanya bisa menggetarkan Laut Timur. Tapi, kalau tentang dunia, itu adalah cerita yang lain. Guangyi mengernyit. Apa maksudmu? Dari sudut ruangan, Komandan Kakap Hijau menyeka keringat dingin. Mendengar percakapan tingkat keluarga kerajaan saja sudah cukup untuk membuatnya ketakutan. Namun meski begitu dia tidak berani pergi. Xiangxi menyipitkan mata. Suaranya menjadi rendah dan tegas. Ayahmu sudah bersiap untuk berperang habis-habisan dalam konflik ini. Ia tahu bahwa aku tak punya keyakinan untuk menghadapi manusia sendirian. Jadi, dia menahanku di sini dengan imbalan yang besar. Bukan karena dia menghargai bakatku, melainkan agar Laut Utara ikut terseret ke dalam perang ini. Dia berhenti sejenak lalu menatap Guangyi. Ayahmu bahkan rela membayar harga yang begitu mahal demi mendapatkan batu pelangi. Sebenarnya, benda apa itu? Tubuh Guangyi bergetar hebat. Dia mundur setengah langkah dan ekspresinya tampak berubah-ubah. Aku hanya tahu bahwa benda itu selalu disimpan di Istana Laut Timur, tetapi aku tidak tahu kegunaannya. Kalau benar seperti dugaanmu, bukankah perang ini akan menjadi bencana bagi umat manusia? Xiangxi menarik nafas pelan lalu mendengus. Ubah dulu kesombonganmu itu. Kalau tidak, ras laut pun tidak akan luput dari bencana. Sekilas bayangan kenangan melintas di matanya. Xiangxi bergumam lirih. Kebijaksanaan manusia tidak ada tandingannya. Jika hal itu terungkap, aku ragu ayahmu masih akan seberani ini. Pupil mata Guangyi mengecil. Apa maksudmu? Sepupu, kau sedang membicarakan apa? Tubuh Xiangxi bergetar, dan sekilas rasa takut melintas di wajahnya. Dia sadar telah salah bicara. Dia menghela nafas sejenak dan menenangkan diri. Tidak apa-apa, lupakan saja. Jagalah dirimu baik-baik. Guangyi tampak curiga. Sepupu, aku tahu kau sudah lama tinggal di benua ini. Kau mungkin lebih memahami ras manusia daripada kami. Namun, bukankah terlalu berlebihan kalau kamu mengatakan bahwa ras manusia bisa mengancam ras laut kita? Bagaimana mungkin Xiangxi menjawab pertanyaan yang begitu menyelidik seperti itu? Dia hanya berkata dengan datar, "Aku harap memang seperti yang kau pikirkan." Wajah Guangyi menjadi gelap. Amarah samar muncul di hatinya. Dia mengipaskan lengan bajunya dan mendengus. Aku harap kau bisa memikul tanggung jawab yang diberikan oleh ayahku. Kalau tidak, setebal apapun kulitmu, kau tidak akan punya muka untuk menelan harta rahasia naga milik keluargaku. Xiangxi menjawab, tenang saja, sepupu. Karena harta rahasia naga ini sudah ada di tanganku. Aku tidak akan menyerahkannya apapun yang terjadi. Sekarang, daripada kau membuang waktumu, lebih baik kembali dan gunakan itu untuk berkultivasi. Apakah kau sudah sepenuhnya menyatu dengan darah naga pertama yang kuberikan? Mendengar itu wajah Guangyi semakin suram. Setelah dia menelan 2 tetes darah naga pertama yang diberikan Xiangxi, kekuatannya memang meningkat pesat.
Tapi dia selalu mengincar harta rahasia naga yang sejati. Dia tidak pernah menyangka kalau ayahnya justru menyerahkan itu kepada Xiangxi. Bagaimana mungkin dia tidak marah setelah mengetahui semua itu? Dengan wajah muram, Guang Yi berniat meninggalkan istana sementara itu. Tapi tiba-tiba, gelombang air dahsyat menerjang dari kejauhan. Kekuatan itu menyapu ke depan seperti badai, merobohkan beberapa pilar penyangga di depan istana. Serangannya tidak tampak seperti ingin menyerang seseorang. Itu lebih seperti ingin menghancurkan segalanya. "Siapa di sana? Bajingan, kau ingin mati?" Guang Yi yang sedari tadi menahan amarahnya, kini langsung murka. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang menembus gelombang air. Dia mengangkat telapak tangannya dan menghantam sumber serangan itu. Boom! Air di dasar laut bergejolak hebat. Di bawah kekuatan telapak tangan itu, arus air berputar liar, lalu memadat menjadi bola air yang sangat terkonsentrasi sebelum meledak di depan sosok itu. Gelombang kekuatan yang dahsyat menyebar ke segala arah, tapi sosok itu terlihat tidak peduli sedikit pun. Tubuhnya terlihat seperti kilatan petir, dan gelombang air yang mengarah kepadanya menembus tubuhnya tanpa melukai sedikit pun. Hati Guang Yi bergetar. Pada saat berikutnya dia terkejut karena dia mendapati sosok itu sudah berada tepat di depannya. Terlihat sebuah kaki yang hendak menginjak wajahnya. Dia terperanjat. Tendangan itu tampak biasa saja, tetapi mengandung hukum yang sangat kuat. Kekuatan itu sepenuhnya menguncinya sehingga dia tak bisa menghindar. Sejak menyatu dengan dua tetes darah naga pertama, bukan hanya basis kultivasinya yang mencapai ranah Mortial Suffragan bintang 4 tingkat menengah, tetapi kekuatan tempurnya bahkan juga telah melampaui tingkatan itu. Namun sekarang, seseorang yang tidak dikenal hendak menginjak wajahnya. Dalam keterkejutan yang ekstrim, kekuatan darah naga di tubuhnya langsung meledak. Kulitnya memerah saat dia meraung. Tubuh surgawi naga melonjak. Air di sekitar tubuhnya meledak beruntun. Kunci hukum itu sedikit mengendur. Guang Yi segera menghentakkan kakinya sekuat tenaga, berusaha menghindari serangan itu. Jika wajahnya benar-benar terinjak oleh kaki sosok ini, bagaimana mungkin dia masih bisa menunjukkan mukanya sebagai anggota keluarga Kerajaan Laut Timur? Dengan upaya mati-matian, tubuhnya akhirnya sedikit condong ke belakang. Guang Yi berhasil menghindari kaki itu untuk menginjak wajahnya, tetapi kaki itu menghantam tubuhnya. Ledakan menggema. Guang Yi terlempar. Dia merasa organ dalamnya hampir hancur. Seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Dari puing-puing bangunan, Guang Yi keluar. Dia tak habis pikir siapa sosok yang baru saja menyerangnya. Sementara itu, di sisi lain, tatapan Xiangxi tetap dingin. Dia menatap tajam ke arah Yun Xiao. Namun karena Yun Xiao masih menggunakan topeng, jadi Xiangxi tidak langsung mengenalinya. Yun Xiao melirik sekilas ke arah Xiangxi, lalu menoleh ke arah Komandan Kakak Bijau. "Berapa banyak anggota sukumu yang ada di wilayah laut ini?" tanya Yun Xiao tanpa ragu. Komandan Kakak Bijau tertegun. Dia sangat marah
karena seorang bangsawan terluka di depan matanya. Sungguh itu adalah kejahatan besar. Komandan Kakak Bijau meraung. "Kenapa kau menanyakan itu?" Yun Xiao dengan santai menjawab, "Aku menerima bayaran dari seseorang. Jadi aku berencana memusnahkan seluruh klan Kakak Bijau milikmu." "Bajingan! Kau benar-benar lancang!" Komandan Kakak Bijau awalnya merasa ada yang aneh. Tetapi setelah mendengar kata-kata itu, dia langsung meledak penuh dengan amarah. Aura dahsyat meletus dari tubuhnya. Dia meraih udara dengan kedua tangannya, dan sebuah tombak emas muncul di genggamannya. Tombak itu hanyalah senjata tingkat 8. Namun meski begitu, bagi ras laut, benda di tingkatan ini sudah tergolong sebagai harta negara. Ujung tombaknya tampak memancarkan cahaya dingin saat dia menusukkannya ke arah Yun Xiao. Sejak awal hingga akhir, Yun Xiao tetap berdiri dengan tenang. Kedua tangannya terlipat di belakang punggung. Tubuhnya hanya sedikit dimiringkan dan tombak yang menusuk ke arahnya pun meleset dengan mudah. Kemarahan Komandan Kakak Bijau semakin memuncak. Dia kembali mengayunkan tombaknya. Kali ini langsung mengarah ke dada Yun Xiao. Tapi Yun Xiao hanya mengetuk kakinya ringan ke tanah. Tubuhnya sedikit ia condongkan ke belakang. Lalu kaki kanannya terangkat dan menginjak batang tombak itu sebelum ditendang ke samping. Dua serangan berturut-turut berhasil ditangkis Yun Xiao dengan begitu mudah. Di mata Komandan Kakak Bijau, rasa takutnya perlahan tumbuh di dalam hati. Dia sadar bahwa manusia di hadapannya jelas bukan lawan yang bisa ia atasi. Sementara itu, Xiangxi yang sedari tadi mengamati langsung meraung, "Li Yun Xiao!" Dia akhirnya mengenali sosok yang ada di sana. Ya, tentu dia adalah Yun Xiao. Tubuh Xiangxi tak kuasa menahan gemetar hebat. Emosinya langsung kehilangan kendali. Wajah Xiangxi pucat pasi, bahkan tampak lebih buruk daripada Guang Yi yang sedang terluka. Tatapan marah Guang Yi pun berubah menjadi kebingungan. Dia mengerutkan alis dan menatap ke arah Yun Xiao. Dia tak mengerti mengapa sepupunya bereaksi seperti itu. "Siapa kau sebenarnya?" Komandan Kakak Bijau juga menghentikan serangannya dan berdiri dengan waspada di samping. Beberapa tentakel di kepalanya bergetar pelan. Itu adalah metode transmisi suara khusus dari suku ikan Kakak Bijau untuk memanggil pasukan. Sementara itu, Yun Xiao tampak tertawa. "Xiangxi, aku sangat merindukanmu sejak kita berpisah terakhir kali. Siapa sangka kita akan bertemu di sini." Yun Xiao tertawa ringan sambil berdiri dengan santai di depan mereka bertiga. "Sepupu, kau mengenal manusia ini?" Guang Yi melangkah maju dan bertanya dengan dingin. Tadi dia hanya samar-samar mendengar teriakan nama itu. Xiangxi sendiri tampak menarik nafas panjang. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang jenius sejati. Perlahan-lahan, dia menekan gejolak emosi di hatinya dan memulihkan ketenangannya. Yun Xiao tidak hanya memberikan kekalahan dan penghinaan terbesar di dalam hidup. Selama periode kultivasinya belakangan ini, setiap kali dia mencapai batas kemampuannya, bayangan Yun Xiao akan selalu muncul di dalam benaknya. Dan bayangan itulah yang memaksanya menembus batasan satu persatu. Xiangxi sadar bahwa Yun Xiao telah menjadi iblis batin baginya.
iblis yang berdiam di dalam hati. Meskipun keberadaan iblis batin justru mempercepat kultivasinya, tetapi kalau dia tidak membunuh Yun Shao, maka akan sangat sulit baginya untuk melangkah lebih tinggi. Ketika dia mencoba memahami Dao besar, pada akhirnya dia akan tertahan di akhir ranah martial Sovereign. Karena itu, Yun Shao harus mati. Dan oleh karena itu, Xiangxi berpikir bahwa dialah yang harus membunuh Yun Shao dengan tangannya sendiri. Lalu setelah beberapa tarikan nafas, Xiangxi benar-benar menenangkan dirinya. Dia berkata pelan, "Li Yun Shao, dalam hidupku, dulu hanya ada 3 orang yang aku kagumi. Sekarang, kau adalah orang yang keempat." Li Yun Shao? Ekspresi Guang Yi tiba-tiba berubah drastis. Akhirnya dia menyadari siapa sosok yang ada di hadapannya. Li Yun Shao, kau adalah Li Yun Shao, orang yang menyembunyikan batu pelangi itu, seru Guang Yi. Guang Yi juga tahu bahwa Yun Shao adalah orang yang pernah mempermalukannya dan mengingkari perjanjian 3 bulan lalu. Dia juga yang membuatnya kehilangan muka di hadapan ayah serta saudara-saudaranya. Bahkan selama ini, dia selalu mengira bahwa ayahnya menugaskan Xiangxi untuk mendukung perang di sini, sementara dirinya hanya menjadi pengikut. Sejak insiden memalukan dari perjanjian 3 bulan lalu, dia sudah lama menempatkan Yun Shao di dalam daftar pembunuhan nomor 1 yang dia punya. Sementara itu Komandan Kakak Bijau pun terkejut. Meski dia tidak mengetahui permusuhan antara manusia ini dan 2 keluarga kerajaan itu, tetapi sebagai ahli tingkat tinggi di Laut Timur, dia tahu bahwa penyebab perang besar ini adalah batu pelangi. Dan saat mendengar kalau batu itu ada di tangan Yun Shao, matanya membelalak seperti lentera. Dia sama sekali tidak boleh membiarkan Yun Shao lolos dari tempat ini. Tapi di tengah kekacauan itu, Yun Shao justru tertarik pada kata-kata Xiangxi sebelumnya. Dia bertanya, "Aku adalah yang keempat. Aku penasaran siapa 3 orang sebelumnya." Tempat itu seketika menjadi hening. Xiangxi juga tampak tenang dan berkata, "Orang pertama adalah penguasa 4 lautan. Orang yang membuat dunia tunduk kepadanya. Kaisar Laut." Mendengar itu, ekspresi Guang Yi dan Komandan Kakak Bijau tampak sedikit berubah. Mata mereka dipenuhi rasa hormat yang mendalam. Yun Shao lalu mengangkat 1 jari dan menggoyangkannya pelan. "Hati-hati dengan kata-katamu. Yang tunduk hanyalah 4 lautan, bukan seluruh dunia." Xiangxi tidak membantah. Dia melanjutkan, "Lalu yang kedua adalah Raja Laut Utara, ayahku." Komandan Kakak Bijau masih menunjukkan rasa hormat, tetapi tidak sebesar ketika Yun Shao menyebutkan penguasa 4 lautan. Sementara Guang Yi hanya mendengus dingin seolah tidak terlalu peduli. Yun Shao berkata, "Sosok ayah memang seringkali menjadi idola dari putranya. Aku bisa memahami yang kedua." Ekspresi aneh melintas di wajah Xiangxi. Dia berkata, "Dan orang yang ketiga adalah sosok yang berada di ibu kota wilayah suci. Siapa dia? Kau bisa menebaknya sendiri." Pupil mata Yun Shao sedikit menyusut. Dia berpikir. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Apakah yang kau maksud adalah salah satu dari 5 orang suci? Atau salah satu dari 3 penguasa wilayah suci?" Xiangxi sedikit terkejut.
Tak pernah aku sangka ternyata kau cukup tahu tentang wilayah suci. Sebagai manusia, wajar kalau aku tahu lebih banyak daripada ras laut. Katakan, siapa orang yang ketiga? Xiangxi mendengus dan menjawab, tebak saja sendiri. Yunsha mengangguk ringan dan berkata, tidak perlu menebak-nebak. Setelah aku menghajarmu sampai setengah mati, nanti aku tinggal melakukan pencarian jiwa pada jiwamu. Aku benar-benar tertarik dengan asal-usul garis keturunanmu. Ekspresi Xiangxi langsung berubah drastis. Sialan, sialan, kau benar-benar berniat jahat terhadapku, teriaknya dengan penuh amarah. Yunsha sendiri tertawa terbahak-bahak. Kau sudah berapa kali mencoba membunuhku? Sekarang, apa anehnya jika aku mencari jiwamu? Walaupun aku harus berterima kasih atas penghargaanmu sebelumnya, tetapi tidak semua orang bisa kau sejajarkan dengan 3 orang yang kau kagumi. Xiangxi dengan santai berkata, tidak perlu merendah. Jika kau bisa hidup hingga usia mereka, maka pencapaianmu tidak akan berada di bawah mereka. Mendengar perkataan itu, ekspresi Guangyi dan juga Komandan Kakak Bijau berubah drastis. Tidak masalah jika Xiangxi menjadikan manusia sebagai perbandingan dengan Raja Laut. Namun, dari 3 orang yang ia sebutkan sebelumnya, salah satunya adalah penguasa 4 lautan, Kaisar Laut. Ucapan barusan sudah bisa dianggap sebagai bentuk penghinaan. Xiangxi, omong kosong apa yang kau bicarakan? Berani-beraninya kau menyinggung Kaisar Laut. Guangyi meraung dengan penuh amarah. Wajah Xiangxi berubah. Dia segera menyadari bahwa dirinya telah salah bicara. Dia ingin segera mengganti topik. Sayangnya, kau tidak akan hidup sampai usia itu, kata Xiangxi. Kini kakinya perlahan terangkat dari dasar laut dan tubuhnya melayang di air. Perlahan-lahan tubuhnya mulai berubah menjadi naga. Cicak emas muncul di seluruh tubuhnya. Cakar tajam tumbuh dari kedua tangannya. Tanduk naga menonjol dari dahinya. Ia menggenggam tombak Luo Hou dengan kedua tangannya. Dia menatap Yunsha dalam wujud tempur penuh. Apa kau benar-benar yakin bisa mengalahkanku? Apa kau begitu percaya diri? Yunsha tersenyum. Dulu kau memiliki keuntungan di daratan. Sekarang kita berada di dalam laut. Di sini, akulah yang diuntungkan. Mengalahkanmu bukanlah hal yang sulit, jawab Xiangxi. Guangyi pun terkejut. Dia sama sekali tak menyangka bahwa orang yang pernah melukai Xiangxi dengan begitu parah ternyata adalah Yunsha. Tatapannya beralih pada Xiangxi yang telah berubah menjadi naga. Secercah kecemburuan melintas di matanya. Andai dia juga memiliki harta rahasia naga, kekuatannya pasti tak akan kalah dari Xiangxi. Rasa tidak adil dan kecemburuan berkecamuk di dalam hatinya. Di sisi lain, Komandan Kakak Bijau meraung keras. Tubuhnya di dalam air langsung membesar hingga 2 kali lipat. Dia menggenggam trisula emasnya dan menatap Yunsha dengan mata melotot. Sementara itu sejumlah besar ahli juga telah dipanggil dan kini mengepung Yunsha dari segala arah. Yunsha dengan santai bertanya, apakah semua ahli dari klan ikan Kakak Bijau sudah datang? Baguslah. Dengan begini, kau membantuku keluar dari kesulitan untuk mencari kalian satu persatu. Komandan Kakak Bijau merasa diremehkan. Dia murka. Bajingan, pergilah ke neraka.
Dia mengayunkan trisula emasnya. Seketika riak air menyebar ke seluruh ujung senjata. Dia membentuk simbol aneh raksasa dan melesat ke depan. Di dalam laut, kekuatan tempur dari ras laut meningkat beberapa kali lipat. Terlebih lagi, Komandan Kakap Hijau adalah seorang martial Sovereign tingkat tinggi. Satu serangan darinya terasa seperti gunung yang runtuh. Tapi mata Yun Xiao berubah menjadi merah seperti bulan darah. Seluruh ruang di sekitarnya mulai berputar dengan cepat, dengan dirinya sebagai pusat. Ketika kekuatan laut yang dahsyat itu menghantam, ruang di sekitarnya langsung memadat. Serangan itu terdistorsi oleh tekanan ruang dan lenyap menjadi ketiadaan sebelum sempat menyentuhnya. Semua orang terbelalak tak percaya. Kekuatan spiritual ini sangat kuat. Bajingan, kau adalah seorang alkemis tingkat 9? Perasaan Xiangxi campur aduk. Dia menggertakkan gigi. Awalnya dia mengira kalau kekuatan Yun Xiao setara dengannya. Di lingkungan laut, dia yakin bisa menang dengan mudah. Tapi dia tidak pernah menyangka kalau Yun Xiao masih menyimpan kartu truf sebesar ini. Seorang alkemis tingkat 9? Sungguh? Anggota ras laut langsung menghirup udara dingin. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Tapi dengan santai Yun Xiao berkata, "Jangan bersikap lunak hanya karena aku seorang alkemis. Jangan khawatir, aku juga adalah seorang petarung." Mata surgawi muncul dari tengah dahinya. Dari sana beberapa cahaya melesat keluar. Aura kuat menyebar dan beberapa sosok langsung muncul di sampingnya. Semua orang terbelalak, bahkan Xiangxi pun tercengang. Sosok-sosok yang muncul itu adalah para ahli di tingkatan martial Sovereign. Wah, banyak sekali monster di sini. Cao Huang Haoliang langsung berteriak gembira. Akhirnya ada lawan untuk latih tanding. Kali ini aku bisa bersenang-senang. Dia melirik Mo Xiaochuan yang seakan kesal karena selama di dalam monumen dewa, dia selalu kalah dari Mo Xiaochuan. Hari ini dia bisa melampiaskan segalanya. Yun Xiao saat ini melepaskan hampir seluruh kekuatan tempur dari monumen dewa. Selain Mo Xiaochuan dan Cao Huang Haolian, ada juga 3 bersaudara dari keluarga Gou. Ada Dark Thunder, Little King Kong, Duan Yue, Yue Julin, serta 1 orang lagi tawanan yang pernah Yun Xiao tangkap sebelumnya. Mereka semua kini berada pada tingkatan martial Sovereign dengan tingkatan yang berbeda-beda. Di antara semua orang yang terakhir tampak menunjukkan ketidakpuasan. Aku tidak pernah mengatakan kalau aku akan membantumu menghadapi musuh. Orang itu, identitas sejatinya adalah roh jahat. Roh yang dulu keluar dari tubuh Mo Xiaochuan. Saat perjalanan ke alam ilahi, Yun Xiao bertemu dengan 4 orang martial Sovereign. 3 orang dibunuh, sementara yang terkuat adalah seorang martial Sovereign bintang 4 dibiarkan hidup agar menjadi tubuh bagi roh jahat ini. Yun Xiao dengan santai berkata, "Aku tidak memintamu untuk melawan mereka. Kau boleh pergi sesukamu. Kali ini aku hanya membiarkanmu keluar." Roh jahat itu menatap sekitar. Dia menyadari bahwa seluruh tempat telah terkepung rapat. Tidak ada celah untuk melarikan diri. Hatinya mulai gelisah. Sekalipun ada jalan keluar, dia tidak berani pergi tanpa izin Yun Xiao. Bagaimanapun dia tidak tahu metode apa yang digunakan Yun Xiao pada dirinya. Sementara itu, Komandan Kakap Hijau tampak kebingungan. Tuan Xiangxi, apa yang sebenarnya terjadi? Wajah Xiangxi pun muram.
Di kota Songyue, dia pernah menyaksikan sendiri bagaimana seorang ahli ras monster terbunuh oleh bola dunia yang dikeluarkan dari artefak misterius. Xiangxi menilai bahwa Yun Xiao pasti juga memiliki artefak di tingkat transenden. Kalau tidak, mustahil dia bisa menyembunyikan begitu banyak orang sekaligus. Bukannya takut, kini kegembiraan tak terlukiskan muncul di dalam lubuk hati Xiangxi. Jika dia bisa membunuh Yun Xiao hari ini, dia bukan hanya akan membalaskan dendam atas penghinaan di masa lalu, tetapi dia mungkin akan mendapatkan batu pelangi dan tentu saja artefak tingkat transenden. Kalau dia sungguh mendapatkan semua itu di masa depan, bukan tidak mungkin kalau dia akan menguasai dunia. Xiangxi mencoba tetap tenang dan berkata pada Komandan Kakak Hijau, "Aku juga tidak tahu. Bersiaplah bertarung habis-habisan. Bunuh mereka semua dan jangan biarkan seorang pun hidup." "Baik," kata Komandan Kakak Hijau. Sementara itu, di sisi Yun Xiao, Duan Yue tersenyum pahit. "Awalnya aku pikir setelah aku mencapai ranah Martial Sovragen, aku bisa membantumu walau sedikit. Ternyata, musuhmu justru semakin kuat. Aku benar-benar tidak bisa mengejar perkembanganmu." Yun Xiao dengan tenang menjawab, "Kau tidak perlu khawatir. Komandan akan melawan komandan, sementara bawahan akan melawan para bawahan. Kalian cukup menghadapi para bawahan itu." Mendengar itu, Duan Yue merasa tertekan. Dia adalah ahli di tingkat Martial Sovragen, tetapi tetap saja dianggap sebagai bawahan. Tapi dia memang tidak bisa menyangkal kenyataan yang ada. Tanpa banyak bicara, dia langsung menyerang anggota ras laut yang juga hanya berada di tingkatan bawahan. Pasukan Yun Xiao segera menyebar dari sisinya dan menyerbu ke segala arah. Selain ikan kakap hijau, di sana ada juga beberapa ras laut yang lain. Namun kekuatan mereka sangat lemah. Pada dasarnya, mereka hanyalah umpan meriam. Ledakan menggema di seluruh lautan. Air laut menjadi kacau, dipenuhi oleh gelombang energi dan arus yang saling bertabrakan. Siapa sangka, Yun Xiao akan bertarung lagi melawan Xiangxi. Dan kita akan sambung lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part berikutnya. Terima kasih, see you again in the next video, dan bye.